Innal hamdalillah alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wal ihsan walladzi an'amana bi ni'matis sihhah wal afiyah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Shadaqallahul azim. Amma ba'da. Para jamaah yang dimuliakan rahimakumullah, alhamdulillah, marilah kita merafakkan kesyukuran bahwasanya kita pada malam ini masih insyaallah dalam taufik, dalam ridha Allah Subhanahu wa taala, karena kita masih dipilih sebagai antara hamba-hamba Allah yang hadir di masjid rumah Allah dan yang sama-sama mengimarahkan taman surga Allah dalam majlis ilmu kita di masjid kita ini insyaallah. Mudah-mudahan kita sekalian dirahmati Allah dan diberikan kesehatan, keafiatan, dan terus istiqomah dalam kita beribadah sebelum kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian, marilah kita teruskan pembelajaran dan perkongsian hadis Sahih Muslim untuk kita menambah kekuatan ilmu kita, supaya kita beramal dengan ilmu, supaya kita beramal bukan hanya sekadar dengar-dengar cakap ataupun hanya mengikut orang, apa yang orang buat, tetapi kita betul-betul merujuk dari apa yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terutamanya dalam perkara yang memang amat penting dalam kehidupan kita, yaitu menjaga kesehatan. Boleh dikatakan hampir semua manusia yang tentunya yang akalnya waras lah, akal sehat, memang menginginkan tubuh badannya sehat, dan sudah pasti adanya kekhawatiran, kegelisahan sekiranya ada perasaan ataupun ada sesuatu yang dialaminya sebagai tanda-tanda kurang sehat, ya, ataupun adanya penyakit. Ini tak boleh dinafikan. Tak kiralah sakitnya apa, berat ataupun ringan, ya, semua penyakit itu memang akan merisaukan kita, dan sudah pasti kita buat tindakan untuk ingin menyembuhkannya, ya. Sekurang-kurangnya kita kalau mungkin sakit kepala kita cari Panadol, kan? Sakit gigi pun cari tahan sakit, obat tahan sakit, ataupun yang paling akhir itu pergi jumpa dokter gigi lah, mau dicabut, atau juga dengan cara tradisional mengambil herba dan sebagainya. Jaranglah kalau ada yang sakit itu dia diam-diam saja di rumah, pasrah saja menunggu sembuh sendiri. Tidak adalah, ya, melainkan orang itu memang istimewa, akalnya kurang berfungsi. Maka bertepatan dengan tajuk kita ataupun kitab ini mengenai kitab Ar-Ruqyah, ya, kitab perawatan, kitab Ar-Ruqyah, bukan Ruqyah, Ruqyah, rawatan, yang sekarang dipanggil sebagai rawatan Islam ataupun dipanggil juga rawatan alternatif, rawatan tradisional, dan lain-lain nama lagi lah, ya. Tapi sebenarnya pada zaman Nabi dan sahabat ataupun zaman para ulama dahulu tidak ada pun nama istilahnya rawatan Islam. Memang rawatan ini adalah rawatan kemanusiaan. Dia sebenarnya untuk sesiapa saja, ya,
Dan ada juga pendapat kalau yang menjadi pasien itu, pesakit itu bukan Islam pun boleh dibuat rawatan secara Islam, ya. Dan ini boleh jadi menjadi asbab sebagai bentuk dakwah untuk mengajak orang bukan Islam, ya, mencintai Islam, meyakini Islam, dan akhirnya memeluk agama Islam. Jadi kita imbas perbincangan kita pada minggu lepas tentang dibenarkannya ruqyah dengan cara apapun sebenarnya, selama mana ruqyah itu tidak ada kesyirikan. Jadi rawatan ini sebenarnya diserahkan kepada kita juga, ya, kepada ilmu kita. Tapi Islam memberikan batasan, jangan sampai ada unsur syirik, jangan sampai ada unsur kebatilan. Ya, rasanya ini kita sudah paham, cuma kadang-kadang bukan senang, ya, bukan senang. Kita mungkin tahu, tapi bukan senang untuk mengelakkan. Sebab mungkin pertimbangannya ada dilema antara kita ingin sembuh ataupun kita ingin menjaga akidah kita. Nah, ini kebanyakan yang berlaku di masyarakat. Mungkin karena ada rasa panik, ya, penyakitnya mungkin makin teruk, dia takut matilah biasanya, maka dia pilih rawatan apa saja, hantam saja. Nggak kiralah itu sesuai dengan Islam ataupun tidak, kan? Akhirnya akidah tergadai. Nah, jadi itu masalah yang berlaku dalam masyarakat kita. Sebenarnya kita sendiri boleh menilai, ya, boleh mengetahuinya, tetapi tinggal kita boleh bersikap tegas atau tidak. Jadi kisahnya adalah ada seorang sahabat yang bercerita bahwa mereka dahulu pun sebelum adanya Islam pun sudah biasa membuat rawatan itu sudah biasa, ya. Membuat ruqyah itu sudah biasa. Jadi para sahabat bertanya kepada Nabi, adakah boleh, ya, ruqyah yang mereka lakukan dahulu itu, adakah boleh dilakukan lagi? Kata baginda Nabi, ya, dibolehkan ruqyah itu selagi tidak ada kesyirikan. Syirik berarti mempercayai kekuatan lain selain Allah atau setanding dengan Allah. Maknanya ada benda yang juga dipercayai sebagai penyembuh selain Allah, ya. Sebab orang Islam ini sebenarnya semua pun yakin Allah itu sumber kesembuhan, tetapi keyakinan itu diiringi pula dengan keyakinan pada benda-benda, makhluk-makhluk yang sebenarnya ciptaan Allah, yang dianggap boleh juga menjadi sumber kesembuhan. Ini nama dia syirik, ya. Yalah, mungkin yang kita boleh ceritakan, hati-hati, ya, kalau ada pengobatan yang menggunakan benda-benda, haiwan-haiwan, bunga-bunga, ya, dan lain sebagainya. Walaupun tidak juga semua benda-benda itu boleh dimaknai sebagai syirik. Sebab kalau yang berlaku di zaman Nabi ataupun yang Nabi Rasulullah SAW sendiri lakukan, Nabi biasa menggunakan air, ya. Jadi air ini tidaklah dikatakan, oh syirik, dia guna air, ya. Guna air itu masih dikatakan lurus, ya, tidak mengganggu akidah. Misal kata ada air, kan, kita bacakan Al-Fatihah ataupun ayat-ayat ruqyah itulah, ya, 3 qul, ayat kursi dan lain sebagainya, kita tiupkan lalu diminumkan ataupun dirinjiskan, ya, itu boleh saja diamalkan. Satu lagi menggunakan garam, itu boleh juga diamalkan, ya. Cuma benda-benda lain ini kita perlu berhati-hati, ya. Sebaik-baiknya rujuk kepada pihak berkuasa lah, pihak berkuasa agama negeri, karena dikhawatiri cara-cara amalan ruqyah yang tidak sesuai dengan Islam itu dianggap sebagai ajaran sesat biasanya, ya, dianggap sebagai ajaran sesat.
termasuklah cara-cara pengobatan ataupun dia punya kaidah. Mungkin bacaan-bacaannya itu perhatikan kan, ada bacanya kadang-kadang macam bunyinya bunyi Arab, tapi didengar betul-betul macam lain. Arab dia macam Arab, udah tahu Arab mana ini. Ini hati-hati. Rupanya itu bukan lafaz ruqyah atau bukan doa, melainkan apa? Mantra itu, ya, mantra yang disusun oleh ayalah tok batin ataupun bomoh yang biasanya ada kerjasama dengan jin. Pada saya yang bekerja sama dengan jin ini pun hati-hati, ya, sebab kalau dalam dalilnya dalam Al-Quran, manusia itu tidak dibenarkan bekerja sama dengan jin, ya. Hanyalah Nabi Sulaiman saja. Nabi Sulaiman ada mukjizat berhubungan ataupun mempunyai pekerja-pekerja daripada kalangan jin. Kalau tuan-tuan tengok dalam YouTube mungkin amat mengelirukanlah, terutamanya di Jawa, ya, di Indonesia ada di sana yang pakar mengobati penyakit, ya, dengan cara semacam ruqyah itulah. Tapi perhatikan pengamal ini ataupun tukang rawat ini, sekejap dia mengobati, sekejap dia bercakap sendiri itu. Orang kata dia ini bercakap dengan dia punya guru dia ataupun kawan dia, korin dia cakap dengan jin. Itulah, ya. Jadi ini kita jangan hanya takjub saja dengan cara-cara penyembuhan yang cepat. Ada juga yang cepat, ya. Baru-baru ini mungkin tuan-tuan ada mungkin tengok lagi-lagi lah di Indonesia lah, pasal kita banyak maklumat di sana, di daerah Purwakarta itu ataupun Subang dekat Jakarta, ada di sana baru-baru dikenali pakar menyembuhkan stroke, ya. Bolehlah kalau tuan-tuan ada hajat, ya, untuk cari maklumat ini. Nama dia Pak Haris, ini individu. Bapak Haris masih muda 30-an, ya. Dan ini sudah dipromosikan lah ataupun diiklankan. Tapi saya perhatikan cara pengobatannya memang tidak salah. Dia hanya menggunakan rempah ratus saja ataupun herba-herba yang di blender ataupun dihaluskan, lalu disapukan, ya, ke badan si pesakit itu dalam masa beberapa masalah, ada yang seminggu sampai bulan pun ada. Setiap masa begitu disapukan. Ini betul dalam tayangan video yang saya tengok, bukan dalam hitungan hari, dalam hitungan jam saja. Daripada yang tidak boleh berjalan itu boleh berjalan, ya, selepas dibuat rawatan sedemikian, ya, mungkin dengan bacaan-bacaan ruqyah juga lah, ya. Nah, dan cara begini memang pada saya anggap ini cara yang tidak salah. Sebab dia menggunakan benda-benda yang dijadikan sebagai wasilah saja, sebagai obat, dan itu secara saintifik pun boleh diterima, karena kita akui herba-herba itu mengandungi zat yang berkhasiat, macam halia, kan, itu untuk apa? Buang angin contohnya, ataupun serai. Itu semuanya ada khasiat, ya. Cuma kita ini, ya, sebenarnya di dapur kita itu semuanya ada obat banyak tuh dalam dapur itu, cengkeh, ketumbar, ya, daun salam, halia, kunyit, bawang putih, semua obat itu. Cuma kita kadang-kadang tidak menjadikan ia sebagai obat yang khas. Kita jadikan ia sebagai masakan, sebagai rempah ratus pada masakan. Tidak salah. Cuma akhirnya kalau dalam masakan khasiat itu dikalahkan oleh benda lain, oleh garam, oleh gula, oleh ajinomoto, kan, oleh santan. Jadi agak menurun dia punya khasiat. Tapi coba kalau dijadikan herba yang khas, ya, kunyit ditumbuk, halia ditumbuk, ketumbar, apalagi itu, cengkeh direbus saja,
serai direbus saja. Jangan diletakkan ayam. Kalau ayam jadinya lauk sudah itu. Ini letakkan daging, letakkan tulang, jadi sop tulang, sedap lah. Walaupun ya memang itu pun tidak salah juga lah. Tapi kalau untuk herba jangan diganggu sebagai bentuk makanan. Coba amalkan begitu. Saya kalau tengah rajin saya amalkan lah. Tapi kadang-kadang iyalah kita ini istiqomah payah kan. Ya, kita buat dalam kuali kecil, periuk kecil, pagi minum. Saya biasa pagi saya lah. Kalau malam tuh pandai lupa lah untuk pagi, masa perut kosong kan. Macam seleri, semua orang tahu bagus kan seleri itu untuk menjaga buah pinggang. Biasanya yang sudah dia mengamalkan tahu itu. Kalau kita minum seleri pagi itu, memang satu hari itu buang air saja kerja kita tuh. Dia cuci buah pinggang. Sekali-sekala bolehlah. Kalau pada saya jangan hari-hari. Kecuali yang sudah macam kronik bolehlah kan. Nah, sebab kalau hari-hari nanti habis pula air dalam badan itu, dibuang saja kan. Jadi itulah tuan-tuan ya, untuk kita mencari ruqyah ini tidaklah susah sebenarnya, tetapi perlu berhati-hati jangan sampai ada bentuk-bentuk syirik dalam amalan ruqyah. Sebab sememangnya banyak di sekitar kita ini, banyak. Kalau kita mau tersesat, mau terikut jalan yang sesat, ini senang. Saya pernah ingat itu, mungkin ada juga ahli jamaah sini yang terlibat. Waktu ada seseorang mendekati ajalnya lah dalam keadaan nazak, dipanggillah kumpulan daripada kampung lain lah untuk meruqyah. Sekali ditengok ruqyahnya bukan apa, besilat pula di situ. Besilat pada saat ini beliau ini sudah di hujung ya nafasnya itu. Saya pun dah faham apa tujuan silat itu. Apa dia mau melawan dengan malaikat Israel barangkali ya. Begitulah dibuat. Tapi bagi yang melakukan, dilakukan dengan betul-betul khusyuk, dengan betul-betul serius. Nah, inilah kita perlu berhati-hati. Ada yang begini, dan saya rasa tuan-tuan tahulah itu. Ya maksudnya tempat-tempat yang boleh katakan yang pandai-pandai itu tahu, tapi hati-hati ya. Tidak semuanya yang pandai itu boleh kita anggap sebagai perbuatan ataupun cara yang betul ya. Sebaiknya kita perlu banyak tanya dululah kepada tok guru kita lah, bukan pada saya lah, mungkin pada yang lebih arif lagi. Baik, itulah pada minggu lepas. Hati-hati, ini amaran daripada Rasulullah SAW. Jangan kita mengamalkan ataupun mengikuti ruqyah ataupun rawatan semata-mata untuk mendapatkan kesembuhan, tetapi dalam rawatan itu mengandungi nilai-nilai yang bertentangan dengan Islam, terutamanya amalan syirik. Baik, pada malam ini kita teruskan tajuknya yang sudah saya bagi mukaddimah juga pada minggu lepas. Dibolehkan meruqyah, dibolehkan menerima upah meruqyah dengan Al-Quran dan zikir-zikir. Meruqyah dengan Al-Quran dan zikir boleh menerima upah. Ya, jadi itu jangan ditangkap sebagai apa? Menjual ayat. Ada orang mungkin, ini kamu terima duit, ini macam menjual ayat, menjual hadis. Tidak ya, ini hadisnya sudah jelas, boleh menerima upah daripada apa yang dibuat untuk meruqyah ataupun merawat orang. Tapi supaya jelas, mari kita semak sama-sama apa dia punya penjelasan ini daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya baca artinya, hadisnya agak panjang. Daripada Abu Sa'id Al-Khudri, sesungguhnya sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedang dalam perjalanan. Mereka melalui salah satu kampung di Arab. Lalu mereka singgah di sana, tetapi tidak ada di antara mereka yang mau menjamu mereka.
Ceritanya para sahabat lalu di sebuah kampung yang agak asing, tapi masih di kawasan Arab. Tapi peliknya penduduk kampung itu macam tidak mesra, tidak ada yang berminat menjamu ataupun menolonglah ya keadaan ini sahabat-sahabat ini yang mungkin kehausan, kelaparan ya, macam begitulah. Bahkan penduduk kampung itu malah bertanya. Jadi ada sedikit ceritanya, walaupun mereka itu tidak mesra, tidak memberikan apa-apa bantuan, tapi salah satu penduduk kampung bertanya kepada kumpulan sahabat, apakah ada di antara kalian yang boleh meruqyah? Sesungguhnya pemimpin kampung kami sedang sakit. Oh, rupanya ini kampung itu sedang berduka. Itulah mereka tidak ceria, tidak ada hati mau menjamu orang. Rupanya ketua kampung mereka sedang sakit. Lalu seseorang di antara sahabat tersebut ada yang berkata, ya, maksudnya ada di antara kami yang boleh cobalah ya, boleh coba untuk meruqyah ataupun merawat. Lalu dia mendatangi pemimpin kampung. Nah, yang sahabat cakap iya itu, yang dia rasa mau coba, mendatangi ketua kampung dan meruqyahnya. Macam mana meruqyahnya? Hebatkah dia ini? Adakah dia pakar? Ternyata dia meruqyah yang paling simpel saja, yaitu membaca surah Al-Fatihah. Bermana dia itu memang ingin menolong, walaupun sebenarnya mungkin ilmu itu taklah banyak sangat, tapi dia percaya dengan apa yang diyakininya, yaitu membaca surah Al-Fatihah. Nah, dibacakanlah surah Al-Fatihah itu di hadapan ketua kampung. Dalam hadis di sini tidak dinyatakan adakah menggunakan air atau tidak dinyatakan, hanya membaca saja ya. Jadi tidak menggunakan alat apapun, baca Al-Fatihah saja. Apa yang berlaku? Atas izin Allah lah ya. Atas izin Allah pemimpin itu sembuh. Nah, ini pengajaran, jangan main-main Al-Fatihah itu ya. Jangan anggap Al-Fatihah orang mati pun Al-Fatihah. Jangan begitu. Memang Al-Fatihah adalah ummul kitab, ibu Al-Quran, pusatnya Al-Quran. Dan Al-Fatihah juga dikatakan sebagai sab'u mathani ya, 7 puji-pujian untuk Allah. Jadi memang 7 ayat Al-Fatihah itu memang power ya, ada kekuatan. Jadi pemimpin ataupun ketua kampung tadi sembuh dengan asbab bacaan Al-Fatihah oleh salah seorang sahabat itu. Lalu karena bergembira ya, rasa seronok gembira ketua kampung tadi ya, ataupun penduduknya juga gembira, lalu mereka menghadiahkan bukan seekor, bukan 2 ekor, beberapa ekor. Tidak dinyatakanlah berapa ini. Beberapa ekor apa? Kambing, bukan unta lah. Jadi mereka memberikan hadiah beberapa ekor kambing. Tetapi sayangnya sahabat Nabi itu menolaknya dan berkata, aku tidak akan menerimanya sampai aku bertanya dulu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh, betul-betul ikhlas ini. Inilah sebenarnya kunci meruqyah ini. Kunci meruqyah yang paling utama adalah ikhlas. Makanya saya berani katakan bahwa kalau kita ingin membantu orang lain, jangan minta bayaran ya, jangan minta upah. Dan itulah kunci keikhlasan yang menjadi jalan kunci kesembuhan ya. Keikhlasan akan berbuah menjadi kesembuhan atas izin Allah kan. Jadi betul-betul tidak menjual Al-Fatihah,
tidak menjual ayat Quran, sebab memang tidak menetapkan, tidak meminta upah, tidak ada package. Kalau ada package bacaan Al-Fatihah 50 ringgit, Al-Fatihah dengan 3 kul 100 ringgit. Ini memang silap-silap tidak sembuh juga tuh, ya. Tidak sembuh barangkali ya. Sebab ini tidak ada keikhlasan. Jadi sahabat tadi tidak menerima kambing-kambing itu sebelum bertanya. Bukan maknanya dia menolak secara terus, ya. Tapi sebenarnya mau bertanya dulu. Dia ada ragu-ragu. Lalu dia pun menemui Rasulullah SAW. Bayangkan tuh, di kampung lain sanggup dia mencari ataupun balik dulu untuk bertanya dengan Nabi soal pemberian daripada ketua kampung itu, ya, beberapa ekor kambing. Selepas bertemu dengan Rasulullah SAW, sahabat pun bertanya tentang hal itu. Wahai Rasulullah, demi Allah, sungguh aku tidak meruqyahnya kecuali hanya dengan membaca Al-Fatihah saja. Rupanya sahabat ini macam sedar diri, bah. Apa yang dibutuh hanya Al-Fatihah saja, bah. Tapi dia dapat hadiah kambing banyak tuh. Jadi dia rasa macam tidak adil lah, orang bilang tidak ngam. Ya. Lainlah kalau dia duduk lama-lama di sana tuh setengah jam kah? Mungkin dia pikir ngam lah ini. Tapi ini Al-Fatihah dapat beberapa ekor kambing. Jadi ditanyakanlah kepada Nabi bahwa dia tak buat apapun, hanya membaca Al-Fatihah. Apa respon Nabi? Rasulullah SAW mendengar cerita sahabatnya, tersenyum, geli, ya, tersenyum, ya, macam gembira lah kan, sebab sahabat ini lurus. Orang sekarang panggil lurus bendul, ya. Dia tidak bendul lah, lurus yang baik lah, kan? Tersenyum dengan kebaikan sahabatnya ini dan berkata, apa? Nabi bersabda, engkau tidak tahu. Dia kasih tahu sahabatnya lah. Nabi kasih tahu sahabatnya, engkau tidak tahu. Sesungguhnya itulah ruqyah. Itulah ruqyah. Jadi membaca Al-Fatihah itu adalah ruqyah. Ya, maka jangan ragu kalau kita tidak tahu apa-apa bacaan, kalau kita ingin menyembuhkan orang lain, sembuhkanlah saja dengan Al-Fatihah. Baca terus, ya. Tapi masalah zaman sekarang ini lain. Kalau ilmu yang tidak sekata nanti kita baca Al-Fatihah bilang, kau ingat aku sudah mati kah ini Al-Fatihah ini? Ini kadang-kadang begitu, ya. Macam kefahamannya tidak selari. Anda apa? Kalau dia rasa didoakan untuk mati, karena kita bukan niatnya begitu, ya. Niatnya untuk meminta kesembuhan. Lalu Nabi berkata lagi, ambillah pemberian mereka, ambillah kambing-kambing yang diberikan oleh ketua kampung itu kepada kamu itu, ambillah, dan aku akan makan bersama kalian. Mananya Nabi benarkan kambing-kambing itu dijadikan sebagai upah, dan karena ianya upah maka halal, sehingga boleh dimakan, disembelih dan dimakan. Dan sebagai bukti halalnya makanan ini ataupun halalnya upah ini, Nabi sanggup untuk sama-sama menikmati kambing-kambing tersebut. Ya, maka cobalah kalau kita di sini ada, ya, sahabat kita, jemaah kita boleh menyembuhkan orang, lalu orang itu memberikan 5 ekor kambing, kita pun ikut sama-sama makan di sini, kenduri di masjid ini. Kalau ada, ya, artinya itu halal. Tapi tidak mesti kambing lah. Mungkin bagi ayam, kan? Mungkin bagi apa lagi? Bagi duit. Sekarang ini orang senang bagi duit. Bermana kalau bagi duit itu pun ambillah yang paling cantik. Kalau sudah dapat duit,
belikan ayam penyet 100, makan lagi di sini. Artinya dikongsi, dikongsi. Itu yang cantik lah kan. Tapi itu terpulang dia lah, itu hak dia lah itu kan. Jadi ini hadis membuktikan bahwa tidak salah menerima upah. Tapi kaidahnya macam mana tadi? Tidak ditetapkan awal-awal. Bukan saya akan sembuhkan kamu dengan harga 100. Dah sembuh 100. Wahai sebenarnya sembuh pula. Ataupun kalau dah sembuh 100. Kalau sembuh 500. Kalau menetapkan itu jadinya tidak halal. Ya, ataupun bukan tidak halal, tidak berkah. Pada saya halal jugalah. Sebab ini sudah perjanjian. Kalau orang itu setuju, halal lah. Tapi tidak berkat. Sebab untuk urusan menyembuhkan ini, karena kesembuhan bukan daripada dia, kesembuhan daripada Allah. Jadi jangan dia mengklaim kesembuhan itu sumbernya adalah dia sendiri. Macam mana kalau dokter yang bekerja itu, dokter lain, dia jual obat itu. Dokter ini jual obat dan jual kepakaran, ya. Dia itu dibenarkanlah ya menetapkan harga. Apalagi kalau operation, mahal. Pasal apa? Mesinnya pun mahal, kan? Barang-barang semuanya mahal. Itu kalau perubatan modern, ya. Tapi tidak salah juga. Mana tahu ada dokter yang ikhlas lagi di Indonesia ini. Tapi saya sudah lama mendengar ceritanya ini. Harap-harap tidak salah. Ada satu dokter, betul dia ikhlas. Dokter, dia buat di bandar. Maksudnya ikhlas itu apa? Tidak menetapkan tarif. Siapa berobat, dia kasih nasihat perubatan, dikasih obat. Ya kalau disuruh beli, belilah kan. Tapi dia tidak terima duit. Tetapi orang pun dengan sedar memberikan sampul. Nah, dia tidak menetapkan harga, tapi ramai yang sembuh karena keikhlasannya. Akhirnya orang bagi sampul. Masya Allah, lagi banyak pendapatan dia daripada keikhlasan itu. Cantiknya agama Islam nih kan, ikhlas tidak menyebabkan miskin. Tapi memanglah ada juga orang yang tidak bayar, bahkan dibilang banyak juga yang dikasih main-main, dikasih sampul kosong. Tidak apa, dia tidak marah langsung. Ya, mungkin 10 orang kasih sampul kosong, 1 orang kasih 1 juta, kan? Jadi begitu. Ada dokter, tapi saya lupa dulu namanya tuh, pernah. Artinya sebenarnya boleh juga dokter-dokter yang di klinik itu, yang di hospital, kalau tidak menetapkan harga, boleh. Dan jangan takut miskin sebenarnya. Sebab orang begitu disembuhkan, dia terhutang budi besar, kan? Sudah terhutang budi besar, pandai-pandailah membalas itu kan. Begitu ya. Itu kalau di bandar. Kalau di kampung, ada kawan istri itu kan, dia kerja di Indonesia juga lah, di kampung, di bidang inilah. Kalau ikut bukan dokter, cuma di sana yang pakar perubatan begitulah, pegawai perubatan di kampung. Di kampung memang untuk menyuruh bayar tuh kita tidak sampai hati, kan? Keuangannya kurang. Jadi ikhlaslah tuh, ya menyembuhkan. Ada orang sakit perut, biasa orang kampung kan masuk angin, itu penyakitnya, masuk angin. Obat dari Malaysia tuh, mereka anggap obat dari Malaysia tuh hebat, ya, macam Panadol itu, bagus tuh, dikasih percuma. Sekali balasan orang kampung, penuh dia punya rumah dengan beras, dengan sayur, dengan ikan, kan? Dia orang bayar itu, bukan bayar, memberikan hadiah semacam itu, seolah-olah membayar. Tengok, ya, keikhlasan akan diganti juga dunia akhirat. Allah yang atur, akhirat dapat, dunia pun dapat. Jadi itulah ya, satu dalil menunjukkan boleh kita menerima, ya, menerima hadiah ataupun disebut sebagai upah. Saya tahu di sini pun ada kawan saya yang membuat klinik ataupun tempat bekam, ya, mungkin kalau tonton tahulah bekam. Adalah kawan yang saya juga selalu dengan dia ini.
Kalau kita bekam dengan dia, kalau kita tanya berapa Ustaz? Itu ikhlas. Dia tidak menetapkan. Tapi kita tahu juga lah kan, sebab alat bekam itu bukan alat yang murah ya. Dibeli semua itu kan, dan sudah dipakai pun kena dicuci, kena disteril, kena masuk oven lagi apa semua tuh ya, semua pun perlu biaya, dan dia juga menyewa tempat. Jadi kita tahu juga, akhirnya kita pun bagi hadiah 50k, 100k gitu kan. Ada itu kawanku, dan alhamdulillah saya nampak kehidupannya pun oke ya. Ada kereta besar, bini pun ada 2 ya. Itu berkah daripada mengobat ataupun menyembuhkan orang lain dengan ikhlas. Tetapi ketika upah didapat, dia pun tidak menolak ya, karena upah itu adalah dibenarkan dalam Islam. Jadi hadis seterusnya ini sama, jadi saya tak perlu ulang lagi ya. Hadis mengenai dibenarkannya untuk menerima upah, dan yang paling senang tadi itu boleh kita meruqyah dengan membaca hanya surah Al-Fatihah, tapi dengan keyakinan. Jangan kita anggap Al-Fatihah itu kecil ya. Justru dengan membaca Al-Fatihah kita merasa kita membacakan sesuatu yang besar, dan kita yakin ya, dengan Al-Fatihah yang kita bacakan, Allah akan berikan kesembuhan kepada orang yang kita bantu ataupun kepada diri kita sendiri. Wallahu a'lam bissawab. Sampai di sini, insyaallah kita akan sambung pada minggu hadapan. Allahumma amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arzuqna mutabatan Nabi sallallahu alaihi wasallam awalan wa akhiran wa zahiran wa batinan wa qawlan fi'lan wa ibadatan wa amalan salihan ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.